Hai semua, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan kalor dan perubahannya, yaitu pada submateri pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Kalor atau yang biasanya disebut dengan energi panas erat sekali hubungannya dengan suhu, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa kalor itu sama dengan suhu. Padahal itu dua hal yang berbeda ya. Suhu adalah derajat panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas yang berpindah. Misalnya, pada saat kalian mengaduk kopi panas dengan sendok, apa yang kalian rasakan pada sendok? Kalian akan merasakan sensasi panas pada sendok tersebut. Hal tersebut terjadi karena kalor yang ada pada kopi panas berpindah ke sendok. Makanya, kalian merasakan panas pada sendok tersebut. Jadi, apa sih itu kalor? Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah energi panas baik yang diserap maupun yang dilepas oleh suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor disebut dengan kalorimeter, sedangkan alat pengukur suhu disebut dengan termometer. Internasional kalor adalah joule dan kalori. 1 kalori merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Ada 3 jenis kalor. Yang pertama, kalor sensibel, yaitu kalor yang merubah suhu tanpa merubah wujudnya. Yang kedua, ada kalor laten, kalor yang merubah wujud tanpa merubah suhunya. Dan yang ketiga, kalor radiasi, yaitu kalor yang berpindah melalui gelombang elektromagnetik tanpa membutuhkan medium. Contohnya itu seperti sinar matahari. Nah, kita perlu tahu apa saja yang mempengaruhi kalor terhadap suhu suatu zat. Bagaimana jika sebuah zat dipanaskan secara terus-menerus? Misalnya, sebuah bongkahan es dipanaskan, apakah es tersebut akan langsung mencair? Nah, secara ideal, es itu akan mencair tepat pada suhu 0 derajat Celcius. Ketika es berada pada suhu minus 10 derajat Celcius lalu dipanaskan, es tersebut akan mengalami perubahan suhu hingga 0 derajat Celcius. Lalu, es tersebut akan mencair dan berubah menjadi air. Ada 2 pengaruh kalor. Yang pertama, menyebabkan kenaikan suhu, dan yang kedua menyebabkan perubahan wujud. Ada sebuah pertanyaan, apabila kita memasak 1 gelas air dalam panci dan 2 gelas air dalam panci yang lain, dipanaskan di atas kompor dengan nyala api yang sama, manakah air yang lebih cepat panas? Sudah pasti, kalian akan menjawab panci dengan 1 gelas air. Jadi, yang membedakan antara keduanya itu adalah massa dari airnya. Semakin besar massa air, maka semakin besar juga kalor yang dibutuhkan. Pertanyaan kedua, jika kalian memanaskan air dalam 2 panci dengan massa yang sama, tetapi dengan nyala api yang berbeda, manakah panci yang lebih cepat mendidih? Yap, jawabannya adalah panci dengan nyala api yang lebih besar. Air yang lebih cepat mengalami perubahan suhu hingga 100 derajat Celcius membutuhkan api yang lebih besar, sehingga dapat kita tahu bahwa semakin besar kalor, maka semakin besar kenaikan suhu suatu zat tersebut. Pertanyaan ketiga, jika kalian memasak air dan minyak dengan massa yang sama dan nyala api yang sama, manakah yang lebih cepat mendidih? Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa minyak lebih cepat panas dibandingkan dengan air. Mengapa demikian? Karena kalor jenis minyak lebih kecil daripada kalor jenis air. Nah, jadi setiap zat itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Apa sih itu kalor jenis? Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Jadi, jenis zat mempengaruhi pemanasan. Secara ilmiah, semakin besar kalor jenis, semakin besar kalor yang dibutuhkan untuk pemanasan. Nah,
Faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya kalor? Yang pertama, massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Dapat dirumuskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Berikut persamaan untuk kalor jenis dan kapasitas kalor. Jadi, kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda secara keseluruhan sebesar 1 derajat Celcius.